بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah di Masjid Agung An-Nur Banjarnegara, yang dilanjutkan dengan pengajian umum. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Rukun iman. Apa? Rukun iman. Ada berapa? Ada 6. Rukun iman yang keenam apa? Beriman dengan takdir. Iman dengan takdir, walaupun urutannya terakhir. Nomor berapa? 6. Bukan berarti rukun yang terakhir ini tidak memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama kita, walaupun urutannya terakhir. Salah satu hal yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan rukun yang keenam ini, bahwa tauhid seseorang tidak akan sah kalau dia tidak beriman dengan takdir. Apa? Tauhid seseorang tidak akan sah kalau dia tidak beriman dengan takdir. Seorang sahabat Nabi SAW yang biasa kita kenal dengan julukan Ibnu Abbas. Sinten? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah menyampaikan, al-qadaru nizamut tauhid. Iman kepada takdir adalah penentu benar atau tidaknya tauhid. Apa kata beliau? Keimanan kepada takdir adalah penentu apakah seseorang itu tauhidnya benar atau tidak. Faman wahadallaha subhanahu wa kadzdzaba bil qadar kana takdzibuhu lil qadari naqdan lit tauhid. Barang siapa yang mengklaim bahwa dia mentauhidkan Allah, akan tetapi dia mengingkari takdir,
maka sungguh pengingkaran dia kepada takdir itu membatalkan tauhidnya. Tauhidnya apa? Batal. Gara-gara tidak percaya takdir. Kata siapa tadi? Ibnu Abbas. Sahabat Nabi SAW yang lainnya, yang dikenal dengan julukan Ibnu Umar. Sinten? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Walladzi yahlifu bihi Abdullah ibnu Umar, law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqah ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Andaikan ada seseorang punya emas sebesar gunung Uhud. Kenapa? Emas sebesar gunung Uhud. Berapa on? Kok on? Bukan on. Apa? Ton. Gunung Uhud itu panjangnya 8 kilometer. 8 kilometer panjangnya. Dia infakkan, semuanya dia infakkan, maka Allah tidak akan terima infaknya itu sampai dia mau beriman dengan takdir. Jadi infak sebesar gunung Uhud. Apa? Emas, bukan mendoan. Emas. Gede apa kecil? Gede. Banyak atau sedikit? Banyak. Tapi itu enggak ada gunanya. Bakalan ditolak oleh Allah selama dia tidak beriman dengan takdir. Berarti beriman dengan takdir penting atau tidak? Penting. Kalau ada orang tidak mengimani takdir, itu sama saja dia mengingkari kesempurnaan Allah. Jadi kalau ada orang nggak percaya apa? Takdir. Itu sama saja dia mengingkari kesempurnaan Allah. Kok bisa, Ustaz? Karena ketika seseorang tidak percaya takdir, maka konsekuensinya dia akan meyakini bahwa banyak peristiwa di alam semesta ini yang terjadi tanpa kehendak Allah. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengendalikan alam semesta ini secara sempurna. Kenapa? Karena banyak peristiwa yang terjadi tanpa kendali dari Allah. Ini kalau dia tidak percaya apa? Takdir. Orang yang percaya takdir berarti dia meyakini semua peristiwa, semua kejadian yang ada di alam semesta ini tidak akan terjadi kecuali dengan takdir Allah. Apa dalilnya? Dalilnya antara lain firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Sinten kami? Kami sinten? Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49. Surat apa? Al-Qamar ayat 49. Surat Al-Qamar itu surat nomor berapa? Kok sepi? Al-Fatihah nomor berapa? 1. An-Nas nomor berapa? Ya lumayan lah. Al-Qamar surat nomor berapa? 54. Masya Allah.
Enggak. Bukan, Bu. Silakan. Belajar rukun iman. Monggo. Surat nomor berapa? 54. Itu dalilnya. Bahwa semua kejadian, semua makhluk yang ada di alam semesta ini ada dan terjadi dengan takdir dari Allah. Makhluk itu ada yang baik, ada yang buruk, atau semuanya baik? Nah, ada yang baik, ada yang buruk. Peristiwa itu ada yang baik, ada yang buruk, atau semuanya baik? Nah, semuanya baik? Ada yang baik, ada yang buruk. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang rukun iman, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau harus beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Harus beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Apa judul pengajian kita hari ini? Takdir Allah pasti baik. Takdir Allah pasti baik. Berarti ada yang buruk gak? Gak ada. Lah tadi hadisnya? Kising keliru judul pengajiannya, Mbok. Kan orang mungkin hadisnya sing keliru. Berarti yang keliru mana? Gak ada yang keliru. Masya Allah. Judul pengajiannya apa? Takdir Allah pasti baik. Malah bukan baik, terbaik. Padahal di dalam hadis tadi dikatakan apa? Mengimani takdir yang baik atau yang buruk. Jadi sebenarnya takdir itu baik semua atau ada yang buruk? Nah, jadi bingung gitu Ustaz. Ada yang buruk. Ada yang buruk. Baik semua. Bagus. Takdir itu ada yang buruk dalam pandangan. Tapi kalau kita lihat dari kehendak dan keputusan Allah, maka semuanya baik. Siapa bisa ngulangi? Ya. Dilihat dari sisi buruk, ada yang buruk. Terus bagus, monggo silakan. Ikut untung gitu. Kita ulangi ya. Takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau yang baik ya jelas ya, udah ya. Yang buruk ini buruk dalam pandangan manusia. Tapi sejatinya kalau dilihat dari kehendak Allah dan dari keputusan Allah untuk menakdirkan itu, maka sejatinya baik. Dan tidak boleh kita menisbatkan keburukan kepada siapa? Allah. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tidak dinisbatkan kepadamu ya Allah. Jadi tidak boleh kita mengatakan Allah ya buruk, tidak boleh. Perbuatan Allah buruk, tidak boleh. Bolehnya dari sudut pandang siapa? Manusia. Saya kasih contoh. Pernah lapar? Pernah lapar? Pernah. Sekarang? Ya nantilah, habis pengajian. Pernah haus? Pernah. Pernah capek? Pernah. Pernah sakit? Pernah. Saya tanya sama jenengan. Lapar, haus, capek, sakit. Siapa yang menakdirkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Lapar, haus, capek, sakit. Baik atau buruk? Udah gini aja. Enak apa enggak enak? Enggak enak. Langsung. Pertanyaannya, sekilas rata-rata dari kita akan memandang bahwa kondisi-kondisi tadi itu tidak enak, buruk. Tapi apakah itu mutlak buruk? Hah? Tidak. Kenapa tidak? Kapan jenengan makan nikmat? Kapan? Kalau lapar. Berarti lapar itu bagus atau tidak bagus? Hah. Kenapa? Karena hikmah di baliknya. Apa hikmahnya? Makannya jadi enak. Lauk yang paling nikmat adalah lapar. Apa? Lauk yang paling nikmat adalah lapar. Padahal lapar menurut kebanyakan kita tidak baik, tidak enak. Tapi ternyata di balik yang buruk dan tidak enak itu ada kebaikan. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan lapar, baik atau tidak? Baik. Walaupun sekilas terlihat tidak baik dan tidak enak. Contoh yang lain. Capek. Enak enggak? Capek. Enak enggak? Enggak. Tapi kapan kita bisa tidur pulas? Kalau capek. Berarti capek bagus atau tidak? Bagus. Hikmahnya akan membuat kita jadi bisa tidur nyenyak. Oke. Sakit. Nah, sekarang kita pindah. Apa? Sakit. Baik atau tidak? Nah, bingung. Baik atau tidak? Tidak, menurut kita. Enak atau tidak? Tidak enak menurut kita. Tapi ketahuilah, kapan kita bisa merasakan nikmatnya sehat? Ketika kita sedang sakit. Kapan kita menyadari betapa berharganya kesehatan? Ketika kita sedang sakit. Menyadari mahalnya nikmat, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Itu langkah pertama kita untuk bersyukur kepada Allah. Bagaimana seseorang akan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah kalau dia tidak menyadari nikmat-nikmat itu?
Supaya kita bisa bersyukur kepada Allah, langkah pertamanya adalah sadar. Sadar bahwa ini adalah nikmat. Kenapa banyak orang tidak menyadari nikmat? Karena selama ini nikmat itu dia nikmati terus. Supaya dia bisa menyadari nikmat itu, maka perlu suatu saat nikmat tersebut dicabut. Ketika nikmat itu dicabut, baru tahu betapa enaknya gigi sehat. Giginya berapa? Berapa? Mana dokter gigi? Gigi kita itu berapa sih? 36. Benar. Itu direkam loh. 36 gigi. Ketika bolong satu, gimana? Rasanya serba ndak enak. Padahal yang bolong cuma satu. Saat itu kita baru sadar bahwa ternyata kita punya gigi yang sehat berapa? 36. Coba bayangkan nek bolonge 36. Kita baru dikasih satu saja sakit, kita sudah merasa tidak nyaman. Berarti selama ini kita sudah dikasih nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Beriman dengan takdir Allah akan membuat hati kita menjadi tenang. Apa? Akan membuat hati kita jadi tenang. Beriman dengan takdir Allah akan membuat hati kita menjadi lapang. Beriman dengan takdir Allah akan membuat hati kita menjadi ridho. Kenapa bisa demikian? Karena ketika kita mengimani bahwa ini terjadi dengan takdir Allah, maka saat itu kita yakin bahwa ini kejadian ditetapkan oleh Allah yang Maha Bijaksana. Yang Maha apa? Bijaksana. Maha Bijaksana. Asmaul Husnanya apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Nah, Al-Hakim, bagus. Gampang ya, adanya cilik orang apa ya? Barakallah. Apa? Al-Hakim. Sosok yang maha bijaksana itu, kalau menentukan dan menetapkan sesuatu, ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Tidak. Yang ngawur itu orang yang tidak punya kebijaksanaan. Allah Azza wa Jalla itu bukan hanya bijaksana, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha bijaksana. Sehingga tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan sesuatu muspro. Apa muspro? Mubah. Mubah itu bahasa apa? Jawa. Bukan bahasa Arab. Nek bahasa Arab mubah artinya apa? Boleh. Mubah di sini maksudnya adalah bahasa Jawa. Tidak ada. Mubazir tidak ada. Bahkan sekalipun Allah itu menciptakan sesuatu yang sangat kecil. Apa? Tengu. Apa? Tengu. Kecil atau tidak? Kecil. Ngelihatnya harus pakai apa? Kaca pembesar. Allah menciptakan tengu ini, ada hikmahnya nggak? Ada hikmahnya nggak? Ada. Apa? Menguji kesabaran seorang ibu. Biasanya bocah kena tengu singkon goleti siapa? Ibu nih. Udah bapake. Menguji
kesabaran seorang ibu. Mungkin ada hikmah-hikmah yang lainnya kita nggak tahu. Itu kita baru ngomongin tentang diciptakannya sosok makhluk. Belum kalau kita ngomongin tentang peristiwa, tentang kejadian. Kejadian apapun yang Allah ciptakan dan takdirkan di alam semesta ini, pasti kejadian itu ada hikmahnya. Apakah kita wajib tahu hikmahnya? Wajib atau tidak? Tidak. Kalau tahu bagaimana? Bagus. Jadi seandainya terjadi sebuah peristiwa, maka kita harus meyakini bahwa di balik peristiwa ini pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Kalau kita tahu ya alhamdulillah. Kalau tidak tahu, tidak dosa. Tidak dosa. Kenapa Ustaz? Karena akal kita sangat terbatas. Sedangkan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Tidak mungkin sesuatu yang sangat terbatas memahami secara total sesuatu yang tanpa batas. Tapi yang harus kita yakini bahwa takdir Allah itu yang terbaik. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin melainkan pasti takdir itu adalah yang terbaik untuknya. Kita ulangi ya hadisnya ya. Allah tidak mungkin menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin melainkan pasti takdir itu yang terbaik untuknya. Siapa bisa ngulangi? Masya Allah. Monggo silahkan. Barakallahu. Perhatikan baik-baik hadisnya. Allah tidak mungkin menakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin. Berarti terbaik ini khusus buat siapa? Mukmin. Kalau orang kafir enggak? Orang kafir tidak. Ini faidah kami dapatkan dari guru kami Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah ketika beliau berkunjung ke Indonesia. Saat itu beliau ngisi di Malang, di Batu. Setelah selesai beliau ngisi, kami menanyakan hadis ini kepada beliau. Saya tanya, Syekh, hadisnya bunyinya tidak mungkin Allah menakdirkan sesuatu bagi mukmin, melainkan pasti itu yang terbaik. Kalau bukan mukmin gimana? Kata beliau, ya nggak baik. Buat dia nggak baik. Tapi buat orang yang beriman, pasti semuanya baik. Makanya jadilah mukmin. Supaya apapun yang Allah takdirkan buat kita menjadi yang terbaik. Sering kita punya rencana. Sering kita punya rencana. Dan rencana itu sudah kita reng-reng begitu lama. Sudah kita rencanakan dengan begitu matangnya.
Tapi ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Selama kita beriman, yakinlah bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah di akhir itu pasti yang terbaik. Entah itu untuk urusan pribadi kita, atau rumah tangga kita, atau untuk urusan negara kita. Ya, kalau pribadi berarti urusan terbatas, 1-2 orang. Kalau urusan negara berarti urusan apa? Besar, urusan orang banyak. Apapun yang kita rencanakan untuk pribadi kita, dan apapun yang kita rencanakan untuk negara kita, seandainya kita sudah berikhtiar dengan baik, dan kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara maksimal, andaikan hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yakinlah bahwa itu yang terbaik. Urusan pribadi, contoh ngelamar. Apa? Ngelamar. Ngelamar apa? Ngelamar calon istri. Kok ngelamar istri? Ngelamar calon istri. Namanya orang ngelamar itu pengennya diterima. Apa ada orang ngelamar pengennya ditolak? Rata-rata orang ngelamar itu pengennya diterima. Sudah dirancang sekian strategi. Sudah PDKT kepada siapa? Orang tuanya. Sudah berusaha memberikan macam-macam hadiah. Sudah tebar pesona. Ya. Ternyata lamaran ditolak. Dukun tidak boleh bertindak. Kalau orang itu beriman, maka dia yakin, hakul yakin, bahwa ditolaknya lamaran dia itu yang terbaik. Walaupun menurut dia saat itu bahwa ini wanita yang terbaik. Menurut siapa? Dia. Tapi begitu Allah menakdirkan itu ditolak, berarti insya Allah yang terbaik buat dia bukan wanita itu. Tapi wanita yang lain. Dan itu barangkali baru tahunya nanti. Kapan? Nanti kapan? Mungkin baru tahu setahun lagi, mungkin baru sadar 5 tahun lagi, mungkin. Misal, oh ternyata wanita ini, maaf ya, bukan tipe wanita yang baik. Baru ketahuannya setelah sekian tahun kemudian. Mungkin. Ya. Ini urusan pribadi. Urusan rumah tangga pun juga demikian. Seorang orang tua mendaftarkan anaknya ke sebuah sekolahan yang menurut dia sekolahan itu adalah yang terbaik. Didaftarkan ke universitas favorit dengan UKT yang begitu mahalnya. Dia pikir itu yang terbaik. Ternyata nggak diterima. Kecewa. Manusiawi. Tapi berlarut-larut dalam kekecewaan itu tidak baik, karena itu bukan perilakunya seorang mukmin. Maka begitu ditolak, move on. Apa? Move on. Segera cari yang lain. Seperti tadi lamaran ditolak, itu sudah, move on, cari yang lain. Emang wanita cuma satu? Emang kampus cuma satu?
Masih banyak kampus yang lain. Ini urusan pribadi. Kita pindah urusan apa? Negara. Mungkin ada di antara kita berharap, oh saya pengennya yang jadi pemimpin si Anu. Dan berusaha sekuat tenaga untuk berikhtiar, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Move on. Apa? Move on. Siapa yang menakdirkan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla selalu mengetahui apa yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kalian benci itu malah yang baik untuk kalian. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah. Saya nggak akan tanya surat Al-Baqarah surat nomor berapa. Gampang. Oh. Pertanyaan aja kegampangan. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 216. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal sesuatu itu justru yang terbaik. Menarik sekali. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 216. Ayat tadi ditutup dengan firman Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu penghujung ayatnya. Sesungguhnya Allah tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Kalian itu siapa? Kita, manusia. Sesungguhnya Allah itu tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Itu menjelaskan bahwa ilmu Allah itu sempurna, sedangkan ilmu manusia sangat terbatas. Yang maha tahu itu Allah, sedangkan manusia pengetahuannya sangat minim. Monggo, silakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di akhir sesi pertama tadi kita sampai pembahasan tentang ayat berapa? 216 dari surat Al-Baqarah, di mana Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa bisa jadi kita membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu, padahal justru sesuatu yang tidak kita sukai itulah yang terbaik buat kita. Saya akan bawakan 3 kisah. Yang pertama, kisah tentang seorang ulama. Yang kedua, kisah tentang seorang nabi. Dan yang ketiga, kisah tentang seorang raja. Yang pertama, ulama. Yang kedua, nabi. Yang ketiga, raja. Kita mulai dari kisah yang pertama. Dikisahkan ada seorang ulama yang memiliki anak yang sangat berbakti. Punya anak yang sangat berbakti.
Dan kebaktian anak ini sudah terkenal kemana-mana. Banyak orang yang terkagum-kagum dengan kesolihan anak ini, dengan kebaikan anak ini. Mereka takjub begitu baiknya anak tersebut. Maka orang-orang pun penasaran, apa rahasianya? Kok bisa ulama ini berhasil mendidik anaknya hingga menjadi anak yang begitu soleh? Begitu ditanya, maka jawabannya apa? Mungkin ini adalah buah kesabaran saya menghadapi ibu anak ini. Apa? Mungkin ini kesabaran saya, buah dari kesabaran saya menghadapi ibu anak ini. Siapa ibu anak itu? Istrinya. Istrinya. Istri siapa? Ulama tadi. Jadi ulama ini nikah dengan seorang wanita yang qaddarallah bukan wanita solihah. Bukan wanita solihah. Dan cerita ini bukan memotivasi antum cari wanita tidak solehah. Bukan. Ini sedang menceritakan tentang sebuah kejadian yang tidak enak. Dan bagaimana ulama ini menghadapi kejadian yang tidak enak tadi. Allah menakdirkan ulama ini nikah dengan wanita yang tidak solehah. Ngomongnya kasar, perilakunya tidak baik, sering menyakiti siapa? Hati ulama tadi. Akan tetapi perilaku buruk istrinya dihadapi dengan penuh kesabaran. Sampai terlahirlah seorang anak dari rahim wanita itu, yang kemudian menjadi anak yang sangat soleh. Sebagai buah apa tadi? Kesabaran dari ulama tadi. Andaikan ulama tadi menceraikan istrinya, apa yang terjadi? Tidak terlahir anak tadi. Tidak terlahir anak tadi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada ulama tadi dengan istri yang kurang tholihah. Lalu dihadapi ujian tersebut dengan kesabaran dan ridho. Allah Subhanahu wa ta'ala ganjar orang tersebut dengan anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Nah, ini kisah pertama. Yang kedua, kisah apa? Nabi. Nabi siapa? Hah? Kira-kira Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah Nabi Yusuf menghadapi takdir-takdir yang tidak enak? Hah? Banyak takdir-takdir tidak enak yang dialami oleh Nabi Yusuf, bahkan sejak Nabi Yusuf masih kecil. Pertama, apa yang beliau hadapi? Hasad.
Apa? Hasad. Iri. Dari siapa? Dari saudara-saudara kandungnya sendiri. Dan iri serta hasadnya ini enggak gemen-gemen, enggak nanggung-nanggung, sampai mereka tega untuk membuang adik kandungnya sendiri di sumur. Bayangkan, sumur. Ya. Habis itu mereka bohong kepada ayahnya. Alangkah sedihnya Nabi Yusuf alaihissalam. Disakiti oleh saudara kandungnya sendiri. Dipisahkan dari ayah yang sangat mencintainya. Cuma sampai di situ takdir tidak enak yang dihadapi Nabi Yusuf? Enggak. Setelah sekian lama berada di dalam sumur yang pengap dan gelap di tengah hutan, tiba-tiba datang suara orang-orang musafir yang lagi nyari air. Begitu nimba, ternyata yang keluar manusia. Ya. Senengnya minta ampun. Siapa? Yang nimba apa yang ditimba? Nabi Yusufnya seneng, ternyata ada yang nolongin. Sedangkan yang nimba itu seneng. Kenapa? Karena dapat manusia yang bisa dijual. Untuk dijadikan budak. Bayangkan, orang merdeka, nggak salah apa-apa, dijadikan budak. Dan ingat, Nabi Yusuf ini adalah anak Nabi. Siapa? Nabi Yakub alaihi wassalam. Bayangkan, anak Nabi dijadikan budak. Tapi ternyata itu adalah langkah pertama Nabi Yusuf untuk sampai ke ibu kota. Dibeli oleh seorang pejabat. Setelah itu Nabi Yusuf tinggal di sebuah istana dengan fasilitas yang sangat lengkap, serba berkecukupan, sampai beliau menjadi seorang pemuda yang begitu rupawan. Selesai ujiannya? Belum. Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan ujian yang sangat berat. Bahkan mungkin lebih berat dari ujian-ujian sebelumnya. Apa? Diajak berzina. Oleh istrinya, pejabat yang mengangkat Nabi Yusuf menjadi anak atau pembantu di rumahnya. Ujian paling berat itu. Nabi Yusuf alaihissalam bertahan, beliau menolak ajakan tersebut. Apa akibatnya? Dipenjara. Ujian berikutnya dipenjara. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dalam beberapa riwayat Nabi Yusuf itu belasan tahun tanpa kesalahan sedikit pun dipenjara. Sampai di penjara datang 2 orang penghuni penjara. Begitu ngelihat wajahnya Nabi Yusuf, perilakunya, tutur katanya, ini bukan orang jahat. 2 orang ini datang dan curhat tentang mimpi
yang dialami oleh keduanya. Pengen mimpinya di takwil. Di takwil itu apa? Diartikan. Ya. Saya mimpi kayak gini maksudnya apa gitu. Maka Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada si A, mimpimu ini takwilnya adalah kamu bakal dibunuh. Kamu bakal dibunuh. Sedangkan si B, kata Nabi Yusuf alaihissalam, takwil mimpimu adalah kamu bakal selamat, dikeluarkan dari penjara, dan akan menjadi pelayan raja. Akan jadi apa? Pelayan raja. Sebelum si B keluar dari penjara, Nabi Yusuf pesan, tolong nanti ketika kamu lagi melayani siapa? Raja. Tolong kamu ceritakan bahwa di penjara ada seorang yang baik, yang bisa menakwil apa? Mimpi. Jangan lupa ya, siap. Bertambahan serangnyong. Si A apa? Terbunuh. Si B keluar dari penjara jadi pelayan. Apa ujian berikutnya? Si B lupa pesannya Nabi Yusuf. Bayangkan, terus ditakwil enak-enak, apik-apik, kelalen. Orang enak banget, Bu. Lupa dia. Dan lupanya nggak gemen-gemen, bertahun-tahun. Akhirnya Nabi Yusuf semakin lama tinggal di mana? Penjara. Ternyata ada hikmah di balik itu. Allah menginginkan bahwa Nabi Yusuf itu adalah keluarnya dari penjara ketika si raja yang mimpi. Sekian tahun kemudian rajanya bermimpi. Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhara yabisat. Dalam surat Yusuf ayat 43, raja itu bercerita, sungguh aku bermimpi melihat ada 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk, yang ginuk-ginuk, dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus-kurus. Dan aku juga bermimpi ada 7 bulir gandum yang hijau. Dan ada 7 bulir gandum yang kering. Semua dukun dipanggil. Semua tukang sihir dipanggil. Semua ahli takwil mimpi dipanggil. Tidak ada satupun yang bisa menakwil. Ketika semua dukun, semua tukang sihir, semua tukang takwil mimpi angkat tangan, baru pelayan itu ingat. Banget guys. Maka kemudian dia berkata, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilu. Saya bisa menakwilkannya, tapi tolong panggilkan Yusuf. Dikeluarkanlah Nabi Yusuf. Dan langsung ditakwil, dan raja itu pun langsung begitu ngelihat wajahnya siapa? Nabi Yusuf. Ini bukan wajahnya Nabi nih. Ini bukan wajahnya orang jahat. Tidak mungkin orang jahat seperti ini. Langsung diangkat jadi pejabat.
Bukan hanya diangkat jadi pejabat, bahkan kemudian menjadi raja. Nggak cukup hanya diangkat menjadi raja, bapaknya, saudara-saudaranya, semuanya dibawa ke ibu kota dan mereka hidup mulia, hidup sejahtera. Kapan menikmati kemuliaan dan kesejahteraan itu? Setelah melewati ujian-ujian berat. Takdir Allah pasti yang terbaik. Kisah yang terakhir. Kisah apa? Raja. Konon. Ya. Saya pakai konon ya. Kalau tadi kisah Nabi Yusuf nggak pakai konon. Karena ada dalam Al-Quran. Kalau yang raja ini ya diceritakan oleh seseorang. Ya. Konon, ada seorang raja yang punya menteri. Menterinya ini sangat bijak sekali. Selalu menasehati orang yang sedang tertimpa musibah dengan nasihat al-khairu khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Apa? Yang terbaik adalah pilihan Allah. Setiap ada orang kena musibah, dinasehati. Ini adalah pilihan Allah. Pilihan Allah pasti yang terbaik. Datang orang lain lagi dapat musibah, dikunjungi, dibesuk, dinasehati. Ini sudah takdir Allah yang terbaik. Hingga datang suatu saat si raja ini kecelakaan. Jarinya putus. Apa? Jarinya putus. Maka menteri itu pun datang bergegas menasehati si raja. Paduka, ini takdir Allah yang terbaik. Apa responnya raja? Marah, ngawur. Wong jendike hilang kok yang terbaik. Jebloskan penjara. Siapa? Menteri. Maka menteri itu masuk ke penjara dan beliau berkata, ini sudah takdir Allah. Dan takdir Allah yang terbaik. Kue jenenge konsisten. Ora kur pinter ngomongi wong. Ya. Tapi juga ngomongi diri sendiri. Gak lama kemudian raja ini berburu. Kenapa? Berburu. Memang hobinya berburu. Mengajak pejabat-pejabat yang lainnya masuk ke hutan, nyari hewan-hewan liar. Buruan masuk sampai tersesat di tengah hutan. Yang lebih parah lagi, raja dan rombongannya ini tersesat ke sebuah suku. Yang suku ini masih menyembah dewa-dewa. Musyrik. Dan ketika mereka tersesat di situ, suku tersebut sedang melakukan ritual persembahan kepada dewa. Dan ritual itu adalah manusia yang disembelih. Berarti rezeki apa? Nomplok. Menurut mereka. Maka rombongan itu pun disembelih satu persatu untuk dewa mereka. Allah takdirkan raja ini disembelihnya terakhir. Jadi pejabat-pejabat duluan gitu. Begitu raja ini sudah siap akan disembelih, dicek. Apanya?
tubuhnya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketemu jarinya, putus satu. Kata dukunnya, ini nggak memenuhi syarat. Nggak memenuhi apa? Syarat. Kenapa? Karena cacat. Dilepas saja. Dari satu rombongan yang selamat cuma satu. Dengan sarana jarinya yang terputus. Langsung dia ingat perkataannya siapa? Menteri. Takdir Allah yang terbaik. Maka dia pun kembali ke istananya dengan senang karena selamat dan merasa bersalah karena telah memenjarakan menterinya. Maka begitu sampai di istana, dia pun memerintahkan kepada prajuritnya untuk mengeluarkan menteri itu dari penjara. Kemudian dia minta maaf, berterima kasih, dan terakhir dia bertanya, saya sudah tahu bahwa takdir Allah yang terbaik. Di balik putusnya jadi saya. Saya sekarang pengen tanya, kamu di penjara mengatakan takdir Allah yang terbaik. Apa baiknya kamu di penjara? Kata menteri itu, andaikan saya nggak di penjara, saya ikut sama jenengan berburu. Dan kalau saya ikut berburu, pasti sekarang saya sudah dibunuh. Jadi saya di penjara itu takdir Allah yang terbaik. Maka jamaah yang kami hormati, jangan suudzon. Jangan apa? Suudzon. Apa suudzon? Berprasangka buruk. Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada sesama muslim saja nggak boleh. Apalagi kepada Allah. Saya tanya, muslim boleh nggak kita suudzon sama dia? Nggak boleh. Hukum asalnya nggak boleh. Muslim itu baik terus, apa kadang-kadang nggak baik? Hah? Kadang-kadang nggak baik. Namanya juga manusia. Kepada yang kadang baik dan kadang nggak baik saja, kita nggak boleh suudzon. Apalagi kepada yang maha baik. Sinten? Allah. Saya ulangi. Boleh nggak suudzon kepada sesama muslim? Nggak boleh. Padahal muslim ini kadang baik, kadang nggak baik. Kepada sosok yang kadang baik dan kadang tidak baik, alias manusia muslim saja nggak boleh, apalagi suudzon kepada yang maha baik. Sinten? Allah. Maka ketika Allah menakdirkan sesuatu, sepahit apapun, seberat apapun, sendak enak apapun, jangan berprasangka buruk kepada Allah. Justru seharusnya ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik, seharusnya malah kita introspeksi. Karena sejatinya ketika Allah menimpakan musibah, kejadian yang tidak enak kepada kita, itu ada pemicunya, ada penyebabnya. Dan sangat mungkin justru malah penyebabnya dari diri kita sendiri. Setelah kita introspeksi diri, apa dosa saya, apa kesalahan saya, setelah itu kemudian berusahalah untuk bersikap ridho.
Bagaimana supaya kita bisa ridho menerima takdir Allah? Dengan meyakini bahwa takdir Allah adalah yang terbaik. Sampai di sini pengajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ustaz, bagaimana menjelaskan kepada teman yang sering ngeyel dengan berdalih terus berbuat maksiat karena alasan semuanya takdir dari Allah? Baik, sampaikan kepada dia, kamu nanti masuk neraka pun juga takdir dari Allah. Kalau kamu masuk neraka, itu takdir dari siapa? Allah. Impas enggak? Impas enggak? Impas. Para ulama kita mengatakan tidak boleh berdalih dengan takdir ketika berbuat maksiat. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah memang sebelum berbuat maksiat, ya, kita tidak tahu apakah memang saat itu kita ditakdirkan untuk berbuat maksiat atau tidak sebelum kita berbuat apa? Maksiat. Dugem. Apa? Dugem. Tahu dugem? Hah? Tidak tahu? Alhamdulillah. Pergi ke diskotik. Pergi ke diskotik. Habis maghrib. Habis apa? Maghrib. Pergi ke diskotik. Gak boleh dia beralasan, saya pergi ke diskotik karena ditakdirkan sama Allah pergi ke diskotik. Kenapa Anda tidak berkata sebelum berangkat ke diskotik, saya ditakdirkan oleh Allah ba'da maghrib berangkat ngaji di Masjid An-Nur? Kenapa Anda tidak katakan seperti itu? Kan belum terjadi. Manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kemampuan untuk memilih. Betul atau tidak? Betul. Apakah kita dipaksa untuk berangkat ke masjid? Tidak. Kita bisa apa? Memilih. Jadi Anda yang berangkat ke diskotik, tidak boleh Anda mengatakan, saya sudah dipaksa berangkat kemana? Diskotik. Wong Anda bisa milih kok, kalau ke kanan ke masjid, kalau ke kiri kemana? Ke diskotik. Apakah kine jenengan itu diikat, diseret kemana? Ke diskotik? Enggak. Anda melangkahkan kaki dengan kehendak sendiri. Kenapa Anda tidak melangkahkan kaki kemana? Ke masjid. Umar ibn al-Khattab pernah akan mengeksekusi seorang pencuri. Seorang apa? Pencuri. Sebelum Umar mengeksekusi pencuri tersebut, si pencuri protes. Kepada siapa? Kepada Umar. Wahai Umar, kenapa engkau memotong tangan saya? Padahal saya mencuri dengan takdir dari Allah. Dia pencuri dalil. Pencuri apa? Dalil. Saya ini mencuri dengan takdir Allah. Kenapa kamu potong tangan saya? Apa jawaban Umar? Saya memotong tangan kamu dengan takdir dari Allah. Senjata makan Tuhan. Senjata makan Tuhan.
Maka sampaikan kepada dia, kita semuanya ini nggak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah sebelum semuanya terjadi. Begitu kita terjadi, kita baru tahu, oh inilah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah terlanjur terjerumus kepada perbuatan maksiat, seharusnya bukan ngeles, tapi apa? Beristighfar, bertobat, memperbaiki diri. Ustadz, bagaimana menyikapi atau mencari jodoh? Sudah lama belum ketemu jodoh, dan saya susah menundukkan pandangan. Minta doa dan nasihatnya. Semoga setelah ini segera ketemu jodoh yang solih atau solihah. Saya nggak tahu yang nanya ini laki-laki apa perempuan. Ya. Anda pengen dapat jodoh. Jodoh yang baik apa sembarang? Jodoh yang baik. Langkah pertama, jadilah orang baik. Apa? Jadilah orang baik. Kalau pengen dapat jodoh yang baik, maka jadilah orang baik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sunnatullah. Salah satunya adalah at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki yang baik-baik Allah persiapkan untuk wanita yang baik-baik. Wanita yang baik-baik dipersiapkan oleh Allah untuk laki-laki yang baik-baik. Maka kalau kita pengen punya istri yang solihah, jadilah laki-laki yang soleh. Ini langkah pertama. Langkah yang kedua, berdoa. Apa? Berdoa. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sering-sering berdoa, membaca doa tersebut. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk mata, dan jadikanlah kami panutan untuk orang-orang yang beriman. Doa. Yang ketiga, nyari. Apa? Nyari. Jangan cuma nunggu. Nyari. Harus proaktif. Nyarinya itu bukan dengan jelalatan. Alun-alun, jelalatan. Dia calonku. Nyari di tempat-tempat yang kira-kira di situ orangnya baik-baik. Di mana? Pengajian. Nyari itu bukan berarti jelalatan. Nyari itu ya nanya kepada jamaah pengajian, dia adi ora. Dia kayu apa ora? Gerem karo aku apa ora? Gitu. Ya. Tadi kan dikatakan takdir terbaik untuk orang yang beriman. Bagaimana dengan orang beriman yang masih terus-menerus melakukan dosa atau kecanduan? Dan itu baik apa enggak? Enggak baik. Maka segera bertobat supaya takdir Allah yang Allah berikan menjadi yang terbaik. Segera bertobat.
Bukan syaratnya orang tobatnya diterima. Setelah tobat, nggak pernah lagi berbuat dosa. Itu bukan syarat. Jadi seandainya ada seorang sudah bertobat, kok kemudian terjerumus kepada perbuatan dosa lagi, ya segera tobat lagi. Ya. Jangan kita putus asa. Ketika kita susah meninggalkan sebuah dosa, sudah terlanjur kecanduan melakukan dosa ini, maka jangan putus asa untuk ngulang-ngulang tobat. Kenapa demikian? Karena kita berkejaran dengan waktu. Kita tidak tahu kapan malaikat pencabut nyawa datang. Maka semakin sering kita tobat, maka itu akan semakin baik dan peluang kita untuk husnul khatimah semakin besar. Kenapa demikian? Karena malaikat pencabut nyawa bisa datang siang, sore, malam, dini hari. Bisa. Kalau kita rutin tobat, sangat mungkin habis tobat malaikat datang. Husnul khatimah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari beliau bertobat berapa kali? 100 kali. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, dalam sehari tobat 100 kali. Siapa beliau? Orang yang sudah dijamin masuk surga. Siapa beliau? Orang yang semua dosanya sudah diampuni sama Allah. Sehari tobat 100 kali. Saya dan jenengan sudah dijamin masuk surga. Dosanya sudah diampuni. Kok nggak tobat? Gue kebangetan. Makanya minimal ketika pagi hari kita membaca astaghfirullah wa atubu ilaih. Berapa kali? 100 kali. Kalau nggak sempat pagi, bacanya sore. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Berapa kali? 100 kali. Itu minimal. Ya. Mudah-mudahan Allah karuniakan husnul khatimah kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.